Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Cintami dengan tingkat dinding terakhir 198. Jadi osteomyelitis kronis adalah kondisi inflamasi pada tulang dan sumber tulang akibat infeksi bakteri yang dapat menyebabkan kerusakan tulang, nekrosis, dan pertumbuhan tulang abnormal. Insidensinya lebih sering ditemukan pada pria, terutama dengan faktor risiko seperti trauma, operasi ortopedi, dan diabetes mellitus yang tidak terkendali. Patogen utama adalah Staphylococcus aureus, dan meskipun bakteri lain juga dapat terlibat, terutama pada pasien dengan gangguan imunitas. Untuk diagnosis, memerlukan evaluasi klinis, pemeriksaan laboratorium, dan pencitraan, sedangkan pengobatan melibatkan antibiotik, jangka panjang, dan intervensi bedah seperti debridement atau sequestrectomy. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya, yang pertama apa yang dimaksud dengan kronik osteomyelitis, lalu bagaimana klasifikasi kronik osteomyelitis berdasarkan etiologi dan patogenesisnya, lalu apa saja faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan kronik osteomyelitis, dan bagaimana patofisiologi dari kronik osteomyelitis, serta bagaimana diagnosis dan pemeriksaan penunjang dalam menegakkan kronik osteomyelitis, dan yang terakhir bagaimana strategi tata laksana yang efektif serta prognosis dari pasien dengan kronik osteomyelitis. Jadi sebenarnya apa itu kronik osteomyelitis? Ini merupakan sebuah peradangan progresif yang disebabkan oleh patogen, bisa berupa mikroba, dan dia menyebabkan adanya kerusakan tulang serta pembentukan sequestrum. Dapat dilihat pada gambar yang berwarna hijau. Kemudian jadi untuk prosesnya itu, mikroba akan melakukan invasi ke jaringan tulang melalui kontaminasi dari trauma lokal atau adanya penyebaran hematogen. Kemudian pembentukan biofilm seringkali menyertai proses ini. Nah, akibatnya imun akan merespon infeksi tersebut dan kerusakan selanjutnya terjadi pada trabekula, matriks tulang, dan pembuluh darah. Jadi masalah ini pertama dari patogen terlebih dahulu, kemudian buruknya vaskularisasi juga dapat mempengaruhi, dan apabila akut osteomyelitis tidak segera ditangani dapat melakukan perburukan menjadi kronik osteomyelitis. Baik, izin untuk melanjutkan presentasinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Verushka dengan 3 digit NIM terakhir 149. Jadi berbagai sistem klasifikasi telah dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai diagnosis dan tata laksana osteomyelitis kronis. Yang paling umum digunakan adalah Siernimatter, Lou and Waldvogel system, dan juga McPherson system yang menjadi yang paling umum yang digunakan. Nah, klasifikasi Siernimatter memberikan panduan penting dalam pengambilan keputusan bedah dengan mengkategorikan osteomyelitis berdasarkan keterlibatan anatomi serta status fisiologis pasien. Sementara klasifikasi Lou dan Waldvogel berfokus pada etiologi dan patofisiologi penyakit yang membedakan osteomyelitis berdasarkan jalur infeksi menjadi hematogen, contagious, ataupun kronis. Selain itu, sistem McPherson juga mengevaluasi pasien berdasarkan luasnya infeksi dan faktor host seperti kondisi sistemik dan lokal untuk membimbing keputusan terapi. Klasifikasi ini mempertimbangkan status imun pasien serta komorbiditas lainnya guna menilai resiko pembedahan yang menyesuaikan strategi penanganan secara individual. Klasifikasi Siernimatter didasarkan pada 2 faktor utama, yaitu tipe anatomi keterlibatan tulang dan juga status fisiologis pasien. Dari segi anatomi, osteomyelitis kronis dikategorikan dalam 4 tahap. Yang pertama adalah stage 1 atau medullary, yang ditandai dengan infeksi yang terbatas pada bagian intramedular tulang tanpa keterlibatan korteks. Pada stage kedua atau superficial, infeksi meluas hingga permukaan kortikal tulang namun tidak mencapai ke seluruh ketebalan korteks. Kemudian, stage 3 atau localized menunjukkan keterlibatan korteks secara penuh tetapi masih terbatas pada satu segmen tulang tanpa penyebaran yang luas. Sementara itu, stage 4 atau diffuse merupakan bentuk yang paling berat yang ditandai dengan destruksi tulang yang ekstensif sehingga seringkali memerlukan prosedur rekonstruksi untuk mengembalikan stabilitas struktur tulang. Nah, selain klasifikasi anatomi, Siernimatter juga mengelompokkan pasien berdasarkan status fisiologisnya.
Jadi ada 3 type, yaitu type A yang mencakup pasien yang sehat tanpa gangguan sistemik maupun lokal yang dapat menghambat pertumbuhan. Kemudian type B yang terdiri dari pasien dengan kompromi lokal atau sistemik seperti gangguan vaskuler, diabetes mellitus, atau gangguan imun yang dapat mempersulit eradikasi infeksi dan proses penyembuhan. Sementara itu, type C mencakup pasien di mana resiko terapi lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh, baik karena kondisi morbiditas yang berat maupun karena gejala yang minimal sehingga intervensi agresif tidak direkomendasikan. Sistem Lu dan Wadt-Vogel mengklasifikasikan osteomyelitis kronis berdasarkan mekanisme infeksi menjadi 3 subtipe utama. Yang subtipe pertama adalah hematogenous osteomyelitis yang terjadi akibat penyebaran bakteri melalui aliran darah atau bakteremia yang kemudian menetap di jaringan tulang. Kemudian yang kedua adalah contagious focus osteomyelitis yang terjadi akibat inokulasi langsung mikroorganisme ke dalam tulang, misalnya akibat trauma terbuka, prosedur pembedahan, ataupun penyebaran infeksi dan jaringan lunak sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah osteomyelitis akibat insufisiensi vaskular atau osteomyelitis secondary to vascular insufficiency yang merupakan bentuk yang paling sering ditemukan pada pasien yang dengan gangguan pembuluh darah perifer, terutama penderita diabetes mellitus. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah sistem McPherson yang merupakan salah satu kerangka klasifikasi yang menitik beratkan pada faktor host, khususnya dalam mengevaluasi tingkat kompromi imunitas pada pasien dengan osteomyelitis. Nah, sistem ini membagi pasien ke dalam 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Kelas A mencakup pasien tanpa gangguan imunitas yang signifikan, di mana respons tubuh terhadap infeksi itu masih optimal sehingga strategi terapi, termasuk intervensi bedah, memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Kemudian juga kelas B yang terdiri dari pasien dengan 1 atau lebih kondisi yang mengganggu fungsi imun seperti diabetes mellitus, gangguan vaskular, penyakit autoimun, atau penggunaan imunosupresan jangka panjang. Dan juga kelas C yang mencakup pasien dengan tingkat kompromi imunitas yang begitu berat sehingga resiko intervensi bedah lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Pada pasien dalam kategori ini, terapi konservatif seringkali lebih disarankan untuk menghindari komplikasi yang dapat memperburuk kondisi klinis mereka. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya osteomyelitis kronis antara lain infeksi yang pernah terjadi sebelumnya, diabetes, gangguan sirkulasi darah, sistem kekebalan tubuh yang lemah, penggunaan narkoba suntik, dan beberapa prosedur medis atau kondisi tertentu. Faktor resiko infeksi osteomyelitis pada kaki pada pasien diabetes ditemukan pasien diabetes seringkali bersifat polimikroba dan mikrobiologi osteomyelitis pada ekstremitas bawah pada pasien diabetes mengikuti pola ini. Spesies yang sering ditemukan ketika sering diisolasi dan dikultur tulang adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Enterococcus, dan spesies Streptococcus. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan bab selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan saya Imade Satria Nugrahadi dengan 3 digit NIM terakhir 179. Saya akan melanjutkan penjelasan bab selanjutnya yaitu patofisiologis dari kronik osteomyelitis. Jadi osteomyelitis kronis atau kronik osteomyelitis adalah infeksi tulang jangka panjang yang sering disebabkan oleh bakteri yang bernama Staphylococcus aureus. Bakteri ini membentuk biofilm, yaitu lapisan pelindung yang membuatnya resisten terhadap antibiotik dan sulit dijangkau oleh sistem imun tubuh, sehingga infeksi akan sulit diatasi. Kemudian, proses inflamasi yang terjadi akibat infeksi tersebut akan mengaktifkan osteoklas yang akan menghancurkan jaringan tulang dan menghasilkan sequestrum atau bisa disebut jaringan tulang mati yang akan menjadi tempat persembunyian bakteri-bakteri tersebut. Oleh karena itu, sebagai respon, tubuh membentuk tulang baru di sekitar area infeksi yang disebut involucrum. Namun ini seringkali tidak cukup efektif karena bakteri kembali lagi dapat bersembunyi di dalamnya yang akan menyebabkan infeksi ini tidak akan hilang dan terus berulang-ulang. Interaksi antara biofilm bakteri tadi, kemudian inflamasi dan remodeling tulang akan menciptakan tantangan klinis yang signifikan ya, terutama jika disertai faktor-faktor tambahan atau resiko seperti diabetes atau gangguan aliran darah. Kemudian penanganannya memerlukan pendekatan terpadu termasuk
treatment antibiotik yang jangka panjang atau bahkan pembedahan untuk mengangkat jaringan nekrotik atau yang sudah mati, dan manajemen kondisi yang mendasarinya. Sekian penjelasan saya untuk patofisiologis kronik osteomielitis. Terima kasih, dan bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dokter dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Felicitas Lintang dari Dian Parasita dengan 3 digit NMTR 24. Saya izin menjelaskan terkait dengan pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosis osteomielitis kronis ini. Yang diantaranya itu ada 3, yaitu imaging, laboratorium, dan pemeriksaan kultur. Dari imaging sendiri terdiri dari radiografi polos, CT scan, dan juga MRI. Dari radiografi atau X-ray ini dilakukan sebagai modalitas awal karena lebih mudah diakses, lebih murah, dan dapat mendeteksi perubahan struktur tulang seperti sklerosis, sequestrum, involucrum, dan kloaka. Pada radiologi ini juga di osteomielitis kronis, tulang akan tampak menebal, tidak teratur, dan mengalami sklerosis dengan reaksi periosteal non-agresif. Kemudian ada CT scan yang bisa memberikan citra multiplanar dengan resolusi tinggi untuk mendeteksi sequestra, loci, dan involucra, tetapi kurang sensitif terhadap perubahan jaringan lunak. Lalu yang selanjutnya ada MRI, lebih unggul dalam mendeteksi inflamasi dini, edema sumsum tulang, dan abses, meskipun memiliki keterbatasan biaya dan juga aksesibilitas. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk mendeteksi osteomielitis kronis ini, tetapi sayangnya tidak spesifik, dan di pemeriksaan ini biasanya ditemukan leukositosis, peningkatan ESR, dan C-reactive protein sebagai tanda peradangan atau inflamasi. Selanjutnya ada pemeriksaan kultur yang sebagai kriteria utama diagnosis dari osteomielitis ini, dan akan menjadi positif dari biopsi tulang dan histopatologi yang menunjukkan tulang nekrosis. Infeksi kronis sendiri biasanya bersifat polimikrobal, termasuk bakteri anaerob, mikrobakteri, dan jamur, sehingga kadang diperlukan kultur khusus atau pemeriksaan mikrobiologi tambahan. Sekian dari saya serahkan ke teman saya untuk penjelasan berikutnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra dengan 3 NIM terakhir 097. Di sini saya mohon izin untuk meneruskan penjelasan terkait kronik osteomielitis pada subbab diagnosis. Diagnosis pada kronik osteomielitis ini perlu dilakukan dengan cepat karena osteomielitis pada tahap kronis itu perlu dilakukan pengobatan atau treatment yang tepat dan juga cepat. Oleh karena itu, diagnosis untuk penyakit kronik osteomielitis ini sangat penting. Diagnosis dari kronik osteomielitis ini dapat ditemukan dari 2 kondisi, yaitu kondisi klinis dan juga kondisi hasil pemeriksaan penunjangnya. Kondisi klinis yang dapat ditemukan pada pasien kronik osteomielitis yaitu yang pertama adanya tulang yang terekspos, yang kedua adanya saluran sinus persisten, yang ketiga adanya nekrosis jaringan di sekitar tulang, kemudian yang keempat adanya luka kronis di sekitar fraktur tulang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Natasha Rosinggun dengan 3 digit terakhir NIM 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana dan prognosis dari kronik osteomielitis. Tata laksana dari kronik osteomielitis tergantung pada durasi dan keparahan gejala. Kebanyakan kasus osteomielitis kronis serubung jaringan lunak di sekitarnya terganggu dan vaskularisasi daerah tersebut buruk, menjadikannya sebuah faktor yang harus dipertimbangkan. Tujuan utama pengobatan adalah untuk menghilangkan proses inflamasi dengan menghilangkan semua patogen dan jaringan yang mengalami kerusakan. Dan apabila penyembuhan tidak berprogres, maka untuk mencepat penyembuhan perlu dioptimalkan lingkungan, mekanis, dan biologis pasien. Hal ini dapat dicapai dengan kombinasi pengobatan dengan antibiotik, pembedahan, dan penanganan jaringan mati atau debridement. Pasien dengan diabetes memerlukan perhatian yang lebih. Gejala yang dialami pada pasien diabetes kurang jelas, sementara gangguan pembuluh darah dan neuropati perifer yang terjadi bersamaan dapat mempersulit pilihan pengobatan. Sebagian kecil dari pasien-pasien ini akan memerlukan amputasi. Yang pertama yaitu pengobatan dengan antibiotik harus dimulai segera setelah sampel kultur diperoleh. Regimen antibiotik kemudian harus disesuaikan dengan hasil kultur dan sensitivitasnya. Durasi terapi antibiotik yang paling direkomendasikan adalah pemakaian selama 4 hingga 6 minggu. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa 3 hingga 4 minggu diperlukan untuk revaskularisasi tulang, yang memberikan kesempatan bagi agen antimikroba untuk menyusup ke area yang meradang dan menyerang patogen yang pada saat itu rentan terhadap antibiotik.
Namun demikian, tidak ada bukti yang kuat yang mendukung rekomendasi ini, atau bahwa terapi antibiotik yang berkepanjangan dapat mengurangi tingkat kekambuhan. Kemudian pembedahan pada osteomielitis kronis merupakan salah satu landasan pengobatan. Pembedahan harus mencakup debridement bedah yang memadai untuk menghilangkan semua patogen bersama dengan biofilm dan sequestra atau tulang mati yang bertindak sebagai bahan asing yang masuk ke jaringan yang sehat dan layak. Selubung jaringan lunak lokal juga harus dibedah dan direkonstruksi jika diindikasikan. Pada kasus perluasan osteomielitis yang cukup signifikan hingga ke dalam kanal medula, debridement dengan teknik Raymer Irrigated Aspirator atau RIA dan penyisipan batang semen intramedula yang mengandung antibiotik sangat disarankan. Pendekatan yang lebih agresif diperlukan jika melibatkan sendi dua kanal yang berdekatan. Disarankan untuk mengurangi resiko kekambuhan karena penentuan makroskopis dan tingkat infiltrasi sumsum tulang tidak dapat diandalkan. Meskipun kebutuhan untuk debridement bedah pada osteomielitis kronis tidak perlu diragukan lagi, namun tindakan ini saja tidak dapat mempertahankan remisi dan kombinasi dengan antibiotik menawarkan hasil yang lebih baik. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa tidak semua kasus osteomielitis kronis memerlukan intervensi bedah, karena kondisi kesehatan pasien dan komorbiditas terkait yang mungkin ada dapat menjadi kontraindikasi untuk intervensi bedah. Kemudian, debridement atau penanganan jaringan mati yang diperlukan setelah bedah debridement agresif yang mungkin mengangkat semua jaringan yang mengalami devitalisasi. Defek tulang yang besar atau ruang kosong dapat terbentuk. Ruang ini memerlukan manajemen yang tepat untuk menghilangkan infeksi dan implantasi bahan cangkok untuk memungkinkan regenerasi tulang. Secara umum, pilihan teknik rekonstruksi tergantung pada karakteristik lesi setelah bedah debridement. Prosedur cangkok tulang primer seringkali tidak memiliki tingkat keberhasilan yang baik karena resorpsi cangkok tulang akibat peradangan dan atau infeksi yang sedang berlangsung. Spesies semen yang mengandung antibiotik dan antibiotik dapat digunakan pada kasus-kasus dengan prosedur 2 tahap. Untuk sementara mengisi ruang yang kosong sampai rekonstruksi dilakukan. Teknik membran interinduksi atau maskulat juga telah digunakan dengan hasil yang menggembirakan dan perangkat fiksasi juga transport tulang adalah pilihan lain dalam menangani defek tulang ukuran kritis. Flap lokal termasuk flap otot bertongkai, flap myokutan, dan flap osseus telah digunakan untuk mengoptimalkan selubung jaringan lunak yang rusak. Dengan hasil yang baik, flap bebas vaskularisasi juga telah digunakan untuk menutupi defek besar di mana jaringan lokal terganggu. Belakangan ini, penggunaan bahan seperti kaca bioaktif bersamaan dengan terapi antibiotik telah dilaporkan aman dan efektif sebagai pengganti tulang saat terjadi infeksi. Kaca bioaktif adalah bahan sintetis yang biocompatible yang mengambungkan sifat osteokonduktif, angiogenik, dan antimikroba yang menghasilkan integrasi ke dalam tulang dan jaringan lunak sehingga menjadi tambahan yang berpotensi berguna dalam pengelolaan jaringan mati. Sekian dari saya, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kronik osteomielitis merupakan infeksi tulang persisten yang dapat menyebabkan inflamasi progresif, destruksi tulang, serta pembentukan sequestrum yang seringkali memerlukan terapi antibiotik jangka panjang dan juga intervensi bedah. Kronik osteomielitis dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme infeksinya, yaitu hematogen, kontikus, dan juga insufisiensi vaskular. Kemudian juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan anatomi serta status fisiologis pasien, yaitu melalui sistem Czerny-Meyer, kemudian Low and Wald-Vogel, dan juga McPherson. Faktor risiko dari osteomielitis kronis meliputi infeksi sebelumnya, kemudian ada diabetes, gangguan sirkulasi darah, sistem imun yang lemah, penggunaan narkoba suntik, dan juga prosedur medis yang dapat meningkatkan risiko dari infeksi tulang. Infeksi bakteri seperti Staphylococcus aureus dapat membentuk biofilm yang melindungi bakteri dari imun dan juga antibiotik, yang mana hal ini dapat menyebabkan peradangan kronis, kemudian destruksi tulang, serta dapat memicu pembentukan sequestrum dan juga involucrum. Diagnosis dari osteomielitis kronis dapat ditegakkan melalui gejala klinis seperti adanya nyeri kronis dan juga sinus tractus, kemudian disertai dengan pemeriksaan penunjang seperti kultur bakteri, radiografi, CT scan, dan juga MRI untuk menilai keterlibatan tulang dan juga jaringan lunak. Untuk pengobatan dari osteomielitis kronis ini dapat melibatkan terapi antibiotik jangka panjang, kemudian debridement, bedah, serta rekonstruksi tulang apabila diperlukan dengan prognosis tergantung pada faktor host, kemudian tingkat infeksi, dan juga respon terhadap terapi. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan pembahasan dalam karya tulis ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama,
Membaca diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai osteomielitis kronis termasuk etiologi, gejala, serta tata laksana agar kesadaran terhadap penyakit ini semakin meningkat. Yang kedua, tenaga medis dan juga masyarakat diharapkan untuk dapat mengakses informasi dari sumber terpercaya untuk memperbarui wawasan terkait dengan perkembangan diagnosis serta terapi dari osteomielitis kronis. Yang ketiga, bagi akademisi ataupun peneliti yang tertarik untuk mendalami topik ini, disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai strategi pencegahan dan juga metode terapi yang lebih efektif serta inovatif. Selain itu, institusi pendidikan dan juga lembaga kesehatan diharapkan dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai osteomielitis kronis.